Nama saya Claudia Putri Karayeng dari kelas B120 Hukum Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Di video kali ini saya akan memaparkan hasil makalah saya, yaitu tentang operasi militer selain perang, kegiatan TNI bersama rakyat. Latar belakang, saat ini dunia memang masih harus menyaksikan kejadian perang di beberapa kawasan seperti Suriah, Irak, Afrika Tengah, dan Ukraina. Namun di kebanyakan negara, perang antar negara hampir tidak terjadi selama puluhan tahun. Walaupun demikian, banyak negara masih mengutamakan kesiapan menghadapi perang terbuka. Oleh sebab itu, fokus perencanaan pertahanan lebih ditekankan pada bagaimana menghadapi perang konvensional tahun 1999. Meskipun Perang Dingin telah berakhir, namun tidak ada tanda-tanda adanya perubahan drastis dalam pengolahan pertahanan negara. Jadi setiap negara hampir dapat dipastikan berusaha untuk memiliki alutsista dengan teknologi yang lebih tinggi, kemampuan personel yang lebih profesional, didukung gelar pasukan yang siap menghadapi perang dengan negara tetangganya di medan pertempuran utama. Strategi pertahanan seperti itu tidak salah, namun perlu diimbangi juga dengan upaya meningkatkan kesiapan menghadapi ancaman atau gangguan yang tidak berupa perang fisik antar negara yang dikenal dengan operasi militer selain perang. Operasi militer selain perang di berbagai negara. Operasi militer selain perang mendapat perhatian serius dari lembaga militer masing-masing negara. Yang pertama, Kanada memasukkan operasi militer selain perang dalam kurikulum pendidikan militer. Cina membentuk pasukan khusus dalam Tentara Pembebasan Rakyatnya untuk melakukan operasi militer selain perang. Jadi kelompok khusus tersebut adalah yang pertama pasukan pengendali banjir atau bantuan bencana, yang kedua pasukan penyelamat darurat pasca gempa, yang ketiga pasukan penyelamat darurat bencana nuklir, kimia, dan biologi, yang keempat pasukan pembangunan sarana transportasi darurat, dan yang kelima pasukan penjaga perdamaian internasional. Sementara di Jepang, sesuai dengan konstitusi, misi utama pasukan bela dirinya adalah melaksanakan operasi militer selain perang. Kemudian Inggris mengembangkan doktrin dan strategi operasi militer selain perang antara lain oleh Sir Julian Colbert tahun 1854 sampai 1922. Amerika Serikat memasukkan OMSP dalam doktrin militernya, meliputi penggunaan kemampuan militer di berbagai operasi yang tidak bersifat perang. Operasi militer selain perang memiliki aturan keterlibatan tentara yang lebih ketat daripada aturan dalam perang. Kemudian di Singapura, selain menyiapkan angkatan perangnya untuk menghadapi perang konvensional juga untuk mengembangkan program pelatihan OMSP, tentara dituntut mempunyai keahlian dalam spektrum yang luas untuk mengantisipasi peningkatan operasi militer selain perang. Pembahasannya yang pertama, prinsip-prinsip operasi militer selain perang dan pelaksanaan operasi militer selain perang. Seperti halnya operasi perang, berpegang pada suatu prinsip untuk memudahkan, mempercepat, dan melindungi personel yang dikerahkan. Komandan operasi perlu memahami prinsip-prinsip yang ditetapkan dan menerapkannya dalam operasi secara benar. Beberapa prinsip umum dalam pelaksanaan operasi militer selain perang adalah kejelasan sasaran, kesatuan tindak, keabsahan, keuletan, batasan, dan keselamatan. Yang kedua, penyiapan operasi militer selain perang agar operasi militer selain perang berhasil dengan baik. Diperlukan penyesuaian terhadap keahlian persenjataan dan struktur kekuatan. Yang pertama, penyesuaian keahlian dalam berbagai keadaan. Pelaksanaan operasi militer selain perang menurut kemampuan bekerja sama dengan pihak-pihak lain. Pelaksanaan operasi militer selain perang menurut kemampuan bekerja sama dengan pihak-pihak lain. Lembaga-lembaga sipil seperti pers, politisi, LSM, seringkali hadir atau mengamati kegiatan OMSP, misalnya pada saat tentara harus menghadapi kelompok gerombolan bersenjata. Para pengungsi akibat bencana alam seringkali membutuhkan perhatian dan perawatan yang lembut. Keberadaan petugas dari lembaga lain atau kontingen militer negara lain juga mungkin menuntut kesiapan mental dan strategi yang berbeda daripada jika hanya ada tentara yang bertugas. Yang kedua, penyesuaian persenjataan pelaksanaan OMSP. Seringkali memerlukan peralatan yang berbeda dengan peralatan untuk perang. Jadi untuk mengangkat korban yang tertimbun tanah longsor misalnya, diperlukan mesin pengeruk tanah atau puing.
Suatu tindakan kejahatan atau gangguan keamanan atau kejadian bencana alam seringkali berada pada suatu daerah tertentu. Untuk itu, gelar kekuatan tentara menuntut untuk disesuaikan dengan persebaran lokasi timbulnya kejadian yang menuntut dilakukannya OMSP. Poin ketiga, OMSP di Indonesia. Operasi militer selain perang adalah tugas Tentara Nasional Indonesia di samping tugas operasi perang. Dalam Undang-Undang Nomor 34 per 2004 tentang TNI disebutkan bahwa operasi militer selain perang meliputi mengatasi gerakan separatis bersenjata, mengatasi pemberontakan bersenjata, mengatasi aksi terorisme, mengamankan wilayah perbatasan, mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis, melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri, mengamankan presiden dan wakil presiden beserta keluarganya, memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta, membantu tugas pemerintah di daerah, membantu kepolisian negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang, membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia, membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian dan pemberian bantuan kemanusiaan, membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan, serta membantu pemerintah dalam mengamankan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyeludupan. Poin yang keempat, bantuan penggunaan dan pengarahan kekuatan TNI dilakukan untuk antara lain menghentikan kekerasan fisik, melaksanakan pembatasan dan penutupan kawasan konflik untuk sementara waktu, melaksanakan upaya pembatasan orang di luar rumah untuk sementara waktu, melaksanakan upaya pelarangan untuk orang memasuki kawasan konflik atau keluar dari kawasan konflik untuk sementara waktu, mengamankan objek vital nasional dan daerah serta sarana dan prasarana vital yang dimungkinkan menjadi sasaran massa. Penutup, kesimpulannya, yaitu meskipun selama ini Undang-Undang Nomor 34 menjadi payung hukum dan pendorong bagi TNI untuk melakukan berbagai langkah perubahan, namun apabila disimak secara seksama dan memperhatikan berbagai polemik belakangan ini, akan ditemukan berbagai kejanggalan dan kesulitan dalam mengimplementasikan apa yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 34. Salah satunya yang tertuang dalam Pasal 7 Ayat 2 yaitu mengenai pemisahan tugas pokok TNI melalui operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang, serta pelaksanaan operasi militer selain perang yang harus berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara sesuai Pasal 7 Ayat 3. Saran, dari sisi pelaksanaan tugas pokok TNI yang dilakukan dengan pemilahan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang, termasuk ketentuan operasi militer dalam Pasal 7, di mana semuanya harus didasarkan keputusan politik negara sudah menimbulkan banyak debat. Tidak ada salahnya apabila dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, mengingat Undang-Undang TNI itu masih menyimpan sejumlah pasal yang dapat dikategorikan multitafsir, debatable, dan tumpang tindih dalam tataran implementasinya. Sekian video pemaparan singkat dari makalah yang saya buat, semoga bisa dipahami dan bisa bermanfaat. Terima kasih.